Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas pertemuan minggu lalu. Eh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas pertemuan minggu lalu. Di tugas pertemuan minggu lalu, banyak sekali yang mengikuti video tutorial pertama. Nah, di situ seharusnya kalian menjadikan video itu adalah sebagai referensi, dimana tidak langsung menjiplak semua yang ada di dalam video tersebut. Hal yang harus kalian jadikan patokan di sini adalah sebenarnya soal atau tugas yang saya berikan, dimana dalam tugas ini saya memberikan jaringan lokal klien itu berupa DHCP poolnya adalah 99 dan DHCP, dimana pada tugas di sini kita bisa lihat jaringan internet, ada jaringan lokal, ada jaringan lokal klien ke host, ada jaringan lokal klien ke virtual. Nah, di dalam langkah kerja ini pada pengujian dari PC klien atau host itu harusnya berupa DHCP, dimana untuk pengujian PC klien ke virtual itu berupa statik. Nah, di video saya yang sebelumnya saya membagi dua case atau dua permasalahan, dimana permasalahan pertama itu untuk SRC NAT dan permasalahan kedua itu untuk DST NAT. Nah, untuk masalah ini, untuk tugas ini, dua permasalahan yang saya buat di video tersebut saya gabung menjadi satu. Nah, seharusnya kalian tidak perlu lagi nah, di sini sebagai contoh kalian membuatnya seperti apa yang ada di video. Nah, di sini dimana kalian membuat SRC NAT-nya yang menuju ke virtual itu menggunakan DHCP. Padahal seharusnya di dalam soal itu pengujian dari PC klien virtual menggunakan IP statik. Nah, itu mungkin yang paling banyak salah ya, atau kesalahan yang paling banyak kalian buat. Tetapi ada juga yang membuat kesalahan di mana salah memasukkan IP host atau IP virtual. Nah, itu mungkin bisa dimaklumkan karena memang belum memahami betul apa yang diberikan oleh soal. Kalau menurut saya tidak masalah kalian salah di hal seperti itu, karena pada saat kalian salah, pada saat itu juga kalian akan belajar. Nah, jadi di sini saya akan memberikan mungkin ya contoh bagaimana cara kita mengerjakan soal seperti ini. Dimana soal seperti ini memang mungkin agak sulit dimengerti, namun jika kalian sudah mengerti soal seperti ini, itu akan lebih mempermudah kalian nanti jika ingin ke bidang kerja, atau jika kalian sudah lulus, kalian ingin bekerja di mana, itu akan mempermudah. Karena biasanya untuk di pekerjaan itu kan kita disuruhnya bukan berdasarkan teks, kadang-kadang nanti berdasarkan kemauan dari pelanggan kita atau dari bos kita. Nah, itu harus kita pahami juga. Jadi kalau kita berpatokan pada satu video yang videonya itu sebenarnya tidak sesuai dengan soal yang kita dapatkan, nah itu kan akan terjadi miss atau kesalahan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kalian ada tugas atau ada pekerjaan, kalian fokuskanlah di apa yang diminta oleh klien atau apa yang diminta oleh bos. Nah, di situ kalian cari video yang memang bisa dijadikan referensi. Jadi bukan sesuaikan dengan video tersebut. Jadi kalian modifikasilah seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung jelaskan
dimana di bagian soal pertama ini ada petunjuk umum ya, di sini kalian baca saja. Memang di sini kita tidak mempergunakan, tapi seharusnya kita mempergunakan itu untuk melakukan settingan internet, bukan settingan internet, settingan jaringan. Nah, di sini ada daftar peralatan. Jadi apa saja yang digunakan? Yang pertama laptop, jelas kita memiliki laptop. Yang kedua mikrotik virtual dan virtual Windows, karena di sini kita menggunakan VMware. Nah, di sini saya sudah memiliki mikrotik virtual dan virtual Windows, yang dimana di sini minimalnya adalah Windows XP. Selanjutnya ada bahan, yaitu koneksi internet dan XAMPP. Di sini saya sudah memiliki koneksi internet. Dan yang terakhir XAMPP. Nah, XAMPP di sini saya sudah terinstall ya. Di sini sudah memiliki XAMPP. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya ya. Di sini ada soal atau tugas. Nah, judul tugasnya adalah konfigurasi NAT pada mikrotik. Ya, skenarionya saya tidak perlu membaca. Di sini sudah kalian pasti sudah membaca juga harusnya, dimana kita hanya butuh mengkonfigurasi sebuah mikrotik yang berfungsi sebagai gateway internet. Gateway internet di sini adalah dimana mikrotik kita bisa memberikan internet kepada jaringan lokal. Nah, itu, dan membuat website server lokal yang dapat diakses pada jaringan luar. Nah, di sini adalah bagaimana kita punya sebuah server atau kita punya sebuah website yang hanya bisa diakses oleh lokal, yaitu bagaimana caranya biar bisa diakses oleh jaringan yang lainnya juga, seperti itu. Nah, kita lanjut dengan opsi konfigurasi sebagai berikut. Nah, di sini kita masuk ke opsi konfigurasi, berarti kita masuk ke mikrotiknya terlebih dahulu. Di sini kalian connect. Nah, seperti biasa kita langsung reboot saja ya, reset konfigurasi. Kita hapus semuanya. Ini jangan ya dicentang kitnya. Reboot. Di sini tunggu dulu. Selesai starting ya, tunggu sampai selesai starting. Nah, di sini baru kita coba refresh. Oke. Di sini sudah harusnya ya masukannya sudah kosong semua ya, sudah kosong. Ini kosong. Awal yang kita mulai ya seperti di video saya yang pertama itu, atau di video NAT itu ya, awalnya kita adalah men-setting di bagian interface. Nah, di sini kalian bisa isi kan yang saya bilang, memberikan tanda bahwa interface ini untuk apa. Saya kasih lagi internet, sini saya pilih ya, isi semuanya ya sesuai dengan apa yang diberikan tugas ya. Oke, kita lihat, kita cocokkan langsung sama tugasnya. Tugasnya itu ada di mana lokal client host dan lokal virtual. Nah, di sini kalian bebas sebenarnya untuk client host atau client virtual maupun jaringan internet. Itu bebas menggunakan internet berapa saja. Tetapi karena settingan di mikrotik ini, ya di sini kalian bisa lihat settingannya. Ethernet 1 saya gunakan untuk NAT. Sementara Ethernet 2 atau Ethernet 2 saya gunakan untuk LAN segmen atau terhubung ke jaringan virtual. Untuk Ethernet 3 saya menggunakan host only untuk terhubung ke komputer asli kita. Dari virtual terhubung ke komputer asli. Di sini jika saya ubah menjadi seperti ini, maka nantinya Ethernet 3 akan saya gunakan untuk menghubungkan virtual, sementara untuk Ethernet 2 akan saya gunakan untuk menghubungkan komputer asli kita. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk network adapter itu menyesuaikan ya, interface menyesuaikan dengan network adapter yang ada di virtual ya. Di
Di sini saya ubah lagi ya, karena biar kita sesuaikan lah dengan video NAT sebelumnya. Di sini saya kasih LAN segment, di sini saya kasih host only. Dan satu lagi yang kalian sepertinya masih banyak bingung, apa sih perbedaan saya memakai host only ini dengan saya memakai custom host only? Perbedaannya hanya jika kalian menggunakan host only ini, itu sistem yang akan memilihkan kita menggunakan VMnet berapa yang terdaftar sebagai host only. Nah, di sini kan saya cuma satu saja nih yang terdaftar menggunakan host only. Jadi saya bisa menggunakan host only aja ini di sini. Tapi jika di sini ada dua, misalnya di VMnet 2 ini host only juga, saya sarankan kalian lebih baik memilih custom. Nah, itu kalian banyak sekali yang ya double lah bilang host only-nya. Jadi ketika kalian memilih custom, itu seperti IP static, dimana kalian bisa memilih mau menggunakan IP apa di network tersebut. Jadi di sini sama juga, custom ini kalian mau menggunakan Ethernet apa untuk adapter ini gitu. Nah, itu sama aja. Di sini saya akan langsung mencoba menggunakan host only ya. Saya coba menggunakan host only biar kalian juga nggak ada bingung, karena sama saja gitu. Kalau misalnya ini satu ya, host only di sini adanya satu. Kalau ada dua ya lebih bagus di custom. Oke ya, kita sudah ingat di connect. Nah, pastikan di sini semua sudah nyala ya, sudah nyala. Kita lanjut ke settingan dari MikroTik. Nah, di sini kita di Ethernet 2 saya ingin menggunakan virtual. Untuk Ethernet 3 saya menggunakan itu sebagai untuk ke host ya, host. Oke, di sini sudah jadi untuk Ethernet ya. Berdasarkan Ethernet. Maka kita masuk ke bagian opsi konfigurasi pertama. Nah, di sini opsi jaringan internet. Nah, di mana bagaimana MikroTik kita ini bisa mendapatkan jaringan internet. Nah, kalau di sini kan kalau kita cek langsung ya, seharusnya MikroTik kita belum mendapatkan jaringan internet. Di sini ada no route to host ya. Jadi karena belum terkoneksi dengan apapun, ya MikroTik kita belum mendapat jaringan internet. Maka dari itu, kita bisa melakukan settingannya di DHCP client. Nah, kenapa namanya DHCP client? Kok bukan DHCP server aja gitu? Ya karena MikroTik ini yang meminta ke server ISP untuk meminta internet. Konsep DHCP server itu kan DHCP yang meminta, server yang memberikan gitu. Jadi makanya di sini tertulis DHCP client, karena MikroTik yang meminta, bukan MikroTik yang memberikan, seperti itu. Nah, jadi kita tambah saja yang sesuai tabel tadi ya, interface-nya itu adalah internet ya, karena internet ini yang terhubung ke jaringan internet, atau kita bisa bilang yang terhubung dengan ISP lah, seperti itu. Apply. Nah, di sini sudah bound ya, sudah bound. Nah, jika seandainya kok saya nggak mau bound ya, itu gimana sih? Nah, itu solusinya sebenarnya gampang kalau di virtual machine sendiri ya, karena kalian kan sudah melakukan settingan di sini. Nah, virtual network editor ini kan kalian sudah melakukan settingan ya, seperti di video saya di awal, dimana kalian melakukan settingannya ini di sini sudah oke lah. Nah, itu kesalahannya biasanya bisa kalian tanggulangi ya, bisa tanggulangi lah. Misalnya kalau di sini nggak mau bound gitu, kalian bisa coba melakukan, nah sini NAT ini kalian ganti dengan custom spesifik menjadi NAT. Ini boleh juga, sama saja. Kalau pakai ini sama pakai ini gimana? Ya sama saja, asalkan VMnet-nya ini berbentuk NAT gitu loh. Jadi custom ini ya seperti namanya, dia lebih memilih kita lebih spesifik ke VMnet mana gitu loh yang kita mau gunakan gitu. Jadi kita bisa memilih sendiri. Kalau NAT ini ya mereka yang memilihkan, jadi VMware-nya yang memilihkan yang sesuai ini yang mana sih dengan NAT, seperti itu.
Oke, kita sudah masuk ke bound tadi kan. Nah, sekarang kalian IP-nya sama apa tidak? Di sini kalian bisa cek IP yang diminta adalah 200.200/28. Nah, di sini sudah sama. Jika belum sama, kalian bisa masuk ke bagian VMware-nya, ke Virtual Network Edition. Nah, di sini kalian bisa ubahnya itu untuk di bagian kliennya ya. Dimulai dari NAT setting. Di DHCP setting. Nah, di sini dimulai dari start IP-nya. Jadi start IP-nya 200, maka kita mendapat 200 nanti pada saat mulai, karena kan di sini MikroTik kita yang pertama kali meminta IP tersebut, jadi pasti dapat 200 seperti itu. Oke, di situ ya settingannya. Kalau di sini enggak 200 tidak sesuai soal atau mau diganti juga di situ bisa diganti. Jadi kita lanjut ke settingan berikutnya. Itu ada jaringan lokal klien ke host. Nah, sekarang kita buat jaringan lokal klien ke host. Di sini saya asumsikan nomor absen saya 1 ya. Jadi nomor absen saya 1. Di sini langsung dia saya ubah biar tidak bingung. Nah, menjadi 1 dan di sini menjadi 101 sesuai dengan soal yang ada di bawah sini. Nah, sekarang kita setting yang terlebih dahulu karena di sini jaringan lokal klien ke host ya. Ke host ini berarti dia ke Ethernet yang ketiga ya. Ethernet 3 kita setting di IP address. Nah, sini kita klik 192.168.1.1. Sini kita pilih host ya, karena 1.1 kan untuk ke host. Di sini kalian bisa lihat. Nah, jaringan lokal klien ke host. Nah, klien ini bisa kalian jadi jaringan lokal atau jaringan MikroTik ke host gitu, bisa kalian ganti kalau kalian agak ribet ya mikirnya, atau mungkin kalian masih bingung gitu. Seharusnya kalau kalian masih bingung, kalian tanya langsung sebenarnya di grup ya. Kenapa saya suruh kalian tanya di grup? Karena biar masalah yang sama itu bisa dilihat oleh teman kalian. Jadi pada saat masalah yang sama, trouble-nya sama, teman kalian sudah pernah nanya. Jadi di situ kalian tinggal mengikuti apa yang solusi yang didapatkan oleh teman kalian seperti itu. Jadi lebih baik ya di grup sih, lebih baik untuk menanyakan hal seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah di situ. Nah, lokal klien ke host. Kita lanjut ke lokal klien ke virtual. Nah, di sini untuk IP ke virtualnya. Oke, di sini API. Nah, ini lupa deh, /24 ya, ingat di /24. Nah, di sini 0 ya. Oke, di sini apa sih fungsi di addressnya ini? Nah, fungsi address list ini adalah untuk memetakan list IP apa saja yang ada di MikroTik kita. Nah, jadi itu adalah fungsi dari address list. Jadi Ethernet 3 ini punya IP berapa, Ethernet 2 punya IP berapa, Ethernet 1 punya IP berapa, jadi seperti itu. Jadi istilahnya IP ke MikroTik-nya. Kita lanjut untuk membuat ke virtualnya ya, ini 101. Karena saya asumsikan di sini saya berabsensi 1. Oke, di sini kan sudah. Oke, di sini salah ya. Nah, di sini juga kalian harus memperhatikan interface apa yang tertuju. Nah, di sini kan saya langsung main apply saja. Nah, di sini pastikan sesuai karena untuk IP 101.1 itu menuju ke virtual. Di sini kalian bisa lihat di sini. Nah, jaringan lokal klien ke virtual. Jadi menggunakan 100.1. Oke, kita pilih. Untuk settingan awal sudah oke ya. Kita sudah berhasil membuat settingan awal. Nah, di sini kita lihat lagi apa yang diminta. Nah, kita lanjut ke jaringan lokal klien ke host. Yang diminta adalah DHCP pool sebanyak 99 klien. Nah, di sini
yang diminta adalah DHCP poolnya. Oke, kita masuk ke pool IP, masuk ke pool untuk membuat ring IP-nya ya. Sini kalian bisa buat untuk ke hostnya, karena host kan tadi yang diminta. Ring IP-nya adalah 192.168.1.2 sampai 192.168.1.100. Nah, kenapa kok di sini dimulai dari dari 2? Karena 1 sudah digunakan pada address di MikroTik ini, jadi tidak bisa digunakan oleh klien lagi seperti itu. Nah, sini kita apply saja langsung. Oke, sudah oke ya. Nah, kita lanjut. Di sini IP klien adalah 192.168.100.4.2/25. Nah, IP klien yang dimaksud ini adalah IP virtual, klien ke virtual gitu. Nah, di sini maksud klien di virtual itu adalah Windows yang kita gunakan. Nah, di sini kalian bisa buka settingan, setting adapter. Sini properties. Nah, di sini kalian ubah jadi berapa tadi? 101.4 kan? Di sini 101 titik berapa yang kita buat di MikroTik kita tadi di address list itu ya, titik 1. Nah, untuk DNS servernya nih di siapa sih? Nah, kalau kalian membuat statik, pastikan kalian memberikan DNS server pada komputer tersebut ya. Kalian bisa cek itu di IP, terus kalian cek di DNS. Nah, di sini ini IP DNS server yang kalian gunakan. Bisa copy dia langsung. Kita masuk. Nah, di sini kita paste saja sini bisa. Nah, ini yang dipakai agar komputer kita bisa melakukan search DNS. Contoh search DNS itu ya, misalnya kita ping Google misalnya 888. Nah, kita ping 888. Itu kan ping IP. Sementara kalau kita ping www.google.com itu pasti tidak mau jika kita tidak mengisikan DNS server. Tuh, jadi itu fungsinya DNS server biar kita bisa ping DNS-nya mereka kayak google.com, facebook.com seperti itu. Oke. Nah, di sini identifying ya, masih menunggu. Nah, sudah terkoneksi. Kita lanjut. Setelah oke. Di sini juga sudah oke kan, kliennya juga sudah punya. Nah, kita lanjut ke langkah kerja. Sebenarnya di sini sudah diberikan kan langkah kerjanya. Konfigurasi jaringan lokal LAN, WAN. Nah, LAN ini dimaksud adalah ketika kita bisa menghubungkan MikroTik kita dengan virtual atau host, itu sudah termasuk jaringan lokal LAN. Nah, sementara untuk WAN, ketika jaringan atau komputer virtual kita bisa terkoneksi dengan internet, itu sudah termasuk ke dalam jaringan WAN seperti itu. Nah, untuk melakukan konfigurasi firewall NAT SRC ya, di sini kita baca langkah kerja untuk melakukan konfigurasi NAT SRC, NAT DST. Itu sudah ada di video sebelumnya juga, melakukan pengujian dari PC client. Nah, pengujian di sini host itu mendapatkan IP DHCP, sementara yang kedua itu adalah dapat membuka website melalui IP public. Nah, di sini harus kalian cantumkan juga pada laporan di mana IP dia host ini dapat nggak sih IP DHCP-nya, bisa nggak sih dia membuka IP public seperti itu. Dan di sini juga dimana di klien virtual itu adalah IP-nya statik. Nah, jadi kalian buat IP statik seperti yang dibuat tadi itu kan sesuai contoh soal. Yang kedua itu membuka localhost lalu muncul dashboard XMPP. Nah, itu kita belum lakukan. Nah, ini terkoneksi jaringan internet. Oke, kita masuk dulu ke jaringan lokal. Kita sudah buat tadi, sudah centang, berarti sudah oke. Nah, di sini melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan lokal WAN juga belum ya, ini belum. Sekarang berarti kita langsung melakukan konfigurasi jaringan lokal WAN atau melakukan konfigurasi SRC NAT. Ini kan saling berhubungan seperti itu. Kita langsung melakukan konfigurasi di SRC NAT dulu.
Tapi kita buka firewall. Oke, di sini NAT kita pilih general SRC ya, kita pilih SRC. Terus protokolnya, sorry, sini nggak usah isi protokol. Kita isi outnya itu adalah Ethernet 1 internet, karena Ethernet ini yang terhubung ke dalam jaringan internet ya. Jadi kita membagikannya dari sumber yang terhubung seperti itu. Lalu actionnya kita buat MySecurity. Nah, oke. Sekarang kita coba di jaringan lokal kita apakah sudah terhubung dengan internet atau belum, seperti itu. Ping. Sini kan sudah terhubung ke dalam jaringan internet. Ini ping google.com, coba ya, google.com. Nah, di sini juga terhubung. Nah, sekarang kita coba deh, ini bisa nggak ya? Nah, ini kita coba hilangkan ya, hilangkan ping google.com. Nah, nggak mau kan, dia nggak bisa nge-search karena nggak ada DN, kita nggak ngasih DNS name gitu loh. Nah, kalau 88 ya pasti mau. Itu fungsinya dari DNS, biar kita bisa melakukan panggilan juga ke DNS yang lain seperti itu. Oke, berarti tadi sudah oke ya SRC. Kita masuk ke konfigurasi DSC NAT. Nah, apa yang harus kita lakukan di konfigurasi DSC NAT adalah menghidupkan XAMPP kita, localhost kita, website. Sini Apache kita aktifkan. Nah, kita buka localhost sekarang. Sini localhost sudah mau ya masuk ke XAMPP-nya. Oke, XAMPP-nya sudah mau. Sini juga membuka localhost, muncul dashboard XAMPP, itu sudah berhasil. Jadi ya saling ketergantungan sih sebenarnya penyetingannya. Nah, di sini jika kalian menggunakan Windows XP, nah itu kalau nggak salah dibutuhkan XAMPP 64 bit rasanya. Itu harus menggunakan XAMPP 64 bit ya, karena ada teman kalian juga menggunakan Windows XP dan menggunakan XAMPP 64 bit, dimintanya oleh Windows XP tersebut adalah menggunakan XAMPP 64 bit. Oke, kita sudah lanjut ya, di sini sudah oke. Kita masuk lagi ke firewall. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan settingan DSC NAT. Nah, kita setting aja DSC NAT seperti biasa. Kita masukkan dari 200 ya, IP publicnya kita masukkan di DST address. Protokolnya kita pilih TCP. Kenapa kita pilih TCP, kenapa nggak pilih CMP aja gitu, atau kita pilih UDP? Nah, karena untuk sebuah website, website sekarang yang menggunakan HTTP itu menggunakan protokol TCP. Nah, namanya kalau kalian dulu belajar OSI layer, nah disitu kalian tahu pasti TCP, UDP. Nah, nanti mungkin saya akan berikan tugas untuk kalian mengenai protokol ini, biar kalian juga ya paling nggak mengetahui lah sedikit ICMP untuk apa, TCP untuk apa, UDP untuk apa, seperti itu. Mungkin nih ISO TP4 ini untuk apa ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian mana, ada DST port ya, DST port 80. Nah, kenapa kita pakai 80? Karena ya ini biasanya di semua Windows, di Linux, di MikroTik itu default port untuk website atau untuk HTTP ya, bisa dibilang HTTP itu adalah 80. Kalian bisa juga cari misalnya port untuk SSH itu berapa, kalian bisa cari di internet, semuanya itu kok ada. Dimana kalau saya nggak salah port SSH itu adalah 22, sebenarnya port FTP itu 21, itu kalau nggak salah ingat ya. Saya pun juga masih nggak hafal semua gitu deh apa portnya, karena memang tidak perlu kalian hafalkan, cukup kalian nanti cari saja apa kira-kira port yang kalian ingin gunakan, seperti itu loh. Nah, bagaimana kalau di sini saya kasih port 22? Nah, di sini yang saya juga masih
mencari tentu saja MikroTik ini portnya yang sudah dipakai apa saja sih. Nah gitu, kalau misalnya port sudah dipakai itu biasanya dia tidak akan mau ya, harusnya tidak akan mau untuk menggunakan port tersebut. Nah di sini kita pakai 80 saja biar langsung redirect. Untuk action seperti biasa, seperti di video juga kita pakai di STNAT ya, video NAT sebelumnya. Sini IP tentu saja kita pakai yang tadi sesuai dengan IP yang ada di Windows kita. Cek dulu ya, karena di sini kalian sudah tahu pasti kan, karena di video juga sudah ada di video sebelumnya. Nah di sini 100.4 kita juga kasih 100.4 101 ya, bukan 100. Nah di sini adalah kenapa saya memberikan IP di virtual itu IP private, agar pada saat kalian melakukan settingan di STNAT ini, kalian tidak perlu pusing lagi mencari IP-nya, IP address dari komputer virtual itu berapa sih. Kalau kalian menggunakan DHCP kan itu pasti akan berganti lah setiap kalian melakukan restart atau kalian mematikan, itu pasti akan berganti. Maka dari itu kita menggunakan IP statik seperti itu. Di sini port ya port 80, karena kembali lagi ya tadi basicnya port untuk HTTP atau untuk website itu adalah 80. Di sini kalian bisa lihat ini adalah 80 untuk HTTP. Untuk HTTPS ya memang biasanya 443. Di sini kan ada dua nih. 80 itu HTTP, 443 itu HTTPS. Bedanya HTTP sama HTTPS ya, HTTP belum secure, HTTPS sudah secure, gitu aja sih bedanya. Secure itu artinya keamanan sudah oke lah, sudah terjamin lah. Oke, di sini kita apply. Nah, di sini kita sudah melakukan settingan. Sekarang kita tinggal mengujinya. Bagaimana cara kita mengujinya? Kita masuk dulu ke host kita ya, Windows host kita atau komputer host. Nah, di sini tinggal daftar. Nah, kita balik lagi ke virtual MikroTik kita. Di sini kalian setting. Kalian bisa lihat. Nah, ini adapter 3 ini mengarah kemana gitu loh. Di sini kan kita arahkan ke VMnet host only. Ya udah, kita masuk kita setting di VMnet 1 ini aja. Nah, seandainya kalian menggunakan host only ini, itu tergantung VMware-nya itu memilih yang mana. Biasanya VMware itu pasti akan memilih VMnet yang angkanya paling kecil. Misalnya di sini ada VMnet 1 host only, VMnet 2 juga host only. Maka jika kalian menggunakan NAT host only private network service the host itu yang bukan custom ya, maka dia pasti akan memilihnya VMnet 1 seperti itu. Sini langsung saja ya. Kita memang memilihnya untuk VMnet 1 karena di sini juga cuma ada satu aja saya buat, nggak terlalu banyak. Nah, di sini kita lihat statusnya. Ini IP-nya kan statik nih. Sementara di suruhan soal IP client host itu adalah DHCP. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat DHCP seperti itu loh. Di Winbox atau di MikroTik kita setting dulu. Nah, settingannya itu adalah DHCP pool ya. Tadi DHCP pool sudah mudah, jadi DHCP server. Nah, di sini barulah kita men-setting DHCP server. Karena kadang untuk tahun sebelumnya ya, saya pernah mengajar ini. Perbedaan kenapa kok kita menggunakan DHCP server? Kenapa kita tidak menggunakan DHCP server untuk memberikan jaringan internet ya, seperti tadi yang saya bilang, prinsip dari client server itu adalah klien yang meminta, server yang memberikan, seperti itu. Jadi di sini MikroTik itu akan memberikan request yang diminta oleh kliennya. Siapa kliennya? Ya komputer virtual dan komputer host, seperti itu. Di sini kalian bisa buat network, kalian buat 192.168 sesuai dengan IP pada hostnya ya, //24.
Sini gateway-nya di 92.168.1.1. Nah, titik 1.1 ini kalian dapatnya di mana? Di IP address ini, di sini. Kalau ini kalian buat titik 2, maka di sini tulis titik 2 juga. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini yang saya lupa waktu kemarin adalah setting di DNS. Sekarang saya akan setting, kalian bisa lihat di IP DNS. Sesuaikan dengan apa yang ada di dynamic server ini. Nah, kalian bisa karena ini sudah enak ya, tinggal dipaste di paste saja udah oke langsung. Nah, settingan ya belum selesai ya, karena kita harus menyeting di DHCP ini. Di sini saya kasih nama host gitu aja lah. Di sini interface yang tertuju adalah internet 3. Nah, ada gimana ya, kalian mungkin salah settingan atau salah screenshot. Di sini ada ngasih static only. Kalau kalian ngasih static only, itu nggak akan mau DHCP, dia harus static gitu loh. Nah, maka di sini saya ambil host gitu. Nah, kok kita waktu pas nyeting Windows virtual itu kok nggak pakai statis aja kayak gini? Karena saya tidak merisikan batasan yang boleh mengakses atau host, mana bukan host sih, batasan mengakses seperti di sini DHCP pool sebanyak 99 klien. Jadi untuk virtualnya saya tidak ada pembatasan seperti itu, makanya kita bisa langsung menggunakan yang namanya address list saja, karena /24 itu kan sudah pasti 255 tuh kita dapat klien yang boleh masuk. Jadi seperti itu. Jangan saya periksa waktu ada tugasnya dia memberikan static only. Static only itu ya seperti yang saya bilang tadi ya, untuk biarpun kita sudah menyeting DHCP, tapi kalau kita milih static only ya kita tetap static gitu di kliennya atau di host kita. Makanya kita pilih host karena kita sudah buat poolnya tadi kan, sesuai dengan tugas juga 99 pool. Tadi ada 99 klien saja atau 99 orang yang bisa masuk ke jaringan MikroTik kita yang ada di Ethernet 3. Ini kita apply. Oke, kita masuk lagi ke laptop host kita. Di sini kita properties, kita buat menjadi DHCP. Maksimal kita buat auto menjadi DHCP. Belum ya, kita disable dulu lah. Ini ya basicnya lah, kita disable kalau memang nggak mau dulu disable, enable, baru kita cek lagi statusnya. Dan ya sudah ya, udah oke semuanya. Di mana di sini kita dapat IP 100, lalu untuk default gateway-nya 11, di sini DNS sudah langsung dapat. Oke, sekarang kita coba kita kembali ke soal dulu ya. Soal tadi kita sudah oke di sini. Jadi yang belum kita lakukan adalah mencoba membuka website melalui IP public. Sekarang kita coba menggunakan IP public 200. Nah, sudah mau kan? Nah, ya udah cukup sampai di situ saja, karena kan suruhan soal ya sampai di situ saja. Kalian sudah terkoneksi jaringan internet, sudah dapat membuka website melalui IP public, sudah itu. Nah, jadi pertanyaannya, saya yakin kalian memang belum terbiasa dengan soal seperti ini. Kalian mungkin juga agak sulit memahami. Saya pun awal-awal pertama juga sulit memahami tugas seperti ini. Tapi saya rasa jika diberikan tugas seperti ini, progres dari kalian itu akan lebih baik, karena kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang diberikan, seperti itu. Maksud saya adalah memberikan kalian tugas seperti ini, jadi kalian bisa berpikir gitu, untuk kalau kondisi ini kita menggunakan apa gitu, kalau kondisi ini kita menggunakan ini, kondisi
itu menggunakan itu, seperti itu. Jadi tidak terpatok hanya pada satu tutorial saja. Jadi kalian bisa mengkombinasikan lah beberapa tutorial mungkin yang kalian temukan, seperti itu. Selain karena itu, saya juga memberikan soal seperti ini. Mungkin maksud saya nanti seandainya jika kalian memang mendapatkan UKK ya, semoga sudah cepat mereda pandemi ini. Soal UKK itu akan mirip seperti ini gitu. Soal UKK itu ya jatuhnya nggak jauh-jauh ya kayak gini. Jadi kalian juga harus memahami tentunya soal UKK tersebut. Jangan sampai kalian tidak memahami gitu kan. Jadi dari sekarang saya coba untuk biasakan menggunakan soal yang seperti ini. Nantinya pada saat UKK kalian akan ya mengertilah sedikit-sedikit maksud dari soal tersebut. Seperti itu. Nah, memang banyak kesalahannya itu adalah pada saat menyeting SRC NAT itu mereka menggunakan DHCP ya. Jadi menggunakan DHCP karena di video saya menggunakan DHCP seperti itu. Ya mungkin menurut saya salahnya nggak terlalu fatal sih, ya itu kan masih bisa lah, maksudnya masih jalan lah konfigurasinya, tidak nggak kayak seperti tidak mau jalan seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya mungkin ada beberapa kalian yang belum mengerti atau memang ya belum paham lah tentang mikrotik atau tentang NAT, kalian bisa langsung tanya ya. Saya suruh kan berkali-kali untuk ya coba bertanya di grup ya. Saya harapkan sih kalian mau bertanya tuh di grup WhatsApp yang sudah kita buat ya, karena biar teman kalian yang tidak tahu bisa tahu juga kan. Kadang-kadang kan ada juga yang malu gitu untuk bertanya. Saya pun dulu seperti itu, tapi menurut saya ya tidak terlalu berguna lah kalau kalian merasa kalian belum bisa, tapi ya udah kalian anggap diri kalian bisa gitu. Jadi lebih baik dari sekarang kalian coba. Jika kalian belum bisa ya coba kalian tanya ke teman atau di grup WA gitu yang sudah kita buat, agar kalian juga mengerti dengan apa yang kita pelajari. Jadi tidak hanya asal buat aja seperti itu loh. Nah mungkin sekian video yang bisa saya buat kali ini. Next mungkin kalau kalian ada pertanyaan mungkin tentang tugasnya bisa langsung ditanyakan ya di dalam grup ya tersebut, agar kalian bisa mengerjakan lebih baik lagi lah untuk tugas. Sebenarnya untuk tugas yang lain saya rasa kalian baik semua loh. Dari pengalaman saya untuk mencoba, pengalaman saya mengajar kelas 3 ya, sejauh ini ya kalian bagus gitu, sudah bagus buatnya, sudah mengerti semua. Jadi saya tidak harus menjelaskan dari awal sekali seperti itu.